Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini Ripan bakal ngebahas satu motor yang mungkin dulu di zamannya lu pada sempet pengen bener dah buat beli nih motor. Bahkan lu pada sampai mungkin kepikiran buat nyari sertifikat rumah, sertifikat tanah, sawah, planet, luar angkasa, laut di lemari nyokap bokap babe kalian buat dijual demi buat ngebeli ini motor. Dulu awal tahun 2000-an ini motor dailah buset lu pade kalau misalkannya pakai nih motor. Meskipun pakai kaos tank top lu udah kayak dilihat kata orang royal. Anjir tuh orang kaya tuh buset kalau misalkannya udah pakai Ninja 2 tak udah di zamannya mah. Ya jangankan pasangan dah dulu mah orang-orang baik kayak semuanya pengen dah buat pakai nih motor. Tapi bohong. Tapi ya emang di zamannya ini harganya nih motor kita tahu dah, makanya sempat didambakan banyak orang. Tapi ya emang sih yang kagak bikin Ninja RR menjadi motor yang paling diinginkan dan paling dibenci polisi dan paling dicintai sama mekanik. Jadi ya Riban bakal bahas banyak tentang ini motor yang emang pada zamannya sempat diidam-idamkan. Ya sekarang juga masih sih, tapi tetap hal yang tidak bakal kita lupa kalau misalkannya udah ngebahas tentang stigma dari Ninja R adalah ini si AJ Jawa. Bukan Jamet. Kalian yang follow IG Ripan nanti bakal Ripan follow back nih kalau misalkannya gak percaya ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin kolom komentar. Anjay, makasih banyak deh Bujang. Riban bakal jelasin terlebih dahulu tentang sejarah singkat dari Ninja Double R. Kawasaki Ninja RR pertama kali diperkenalkan di Mercurius di Indonesia tuh biar aku di luar planet. Kurang lebih pada tahun 2002 sebagai penerus dari Ninja 150R Ripan. Anjay, yang dimana masih mempertahankan mesin 2 tak tapi dengan desain yang jauh lebih agresif, full fairing dan aura motor balapnya emang bener-bener kerasa. Kebanyakannya emang dipakai buat balap drag. Ini motor terkenal karena buasnya performa dengan teknologi super chipsnya. Tapi ya banyak juga orang yang nyebut kalau misalkannya dipakai juga buat konsep modifikasi street racing. Yang kalau misalkannya kita bahasanya sekarang mah bukan street racing tapi jamet. Street racingnya dari mana? Coba streetnya di mana? Racingnya di mana? Modal klip-klip warna-warni kayak pasar malam. Tapi ya jangan salah, ini motor lokal rasa internasional dengan model yang sporty, tangki gambot, jok belakang. Elah kalau misalkannya mah udah di jok, udah dipapas, udah siap nungging, dah kayak kodok dah pokoknya. Yang bikin orang yang naik kelihatan buset cakep dah pokoknya zaman-zaman nungging gini tuh. Terus ya Ninja RR emang diproduksi sampai sekitar tahun 2015. Lumayan lama, belasan tahun dah tuh. Sebelum akhirnya harus undur diri karena standar emisi makin ketat. Udah susah sekarang motor 2 tak. Yang ngebul-ngebul mah udah susah. Ini mah udah tahu ngebul, seal clamp harus diganti. Masih baik dipakai motor 4 tak, sekalian baik pakai oli samping atuh. Ya emang motor kenceng harus pensiun gara-gara ada udara. Jadi ya ini musuhnya sama udara gitu. Jadi kalau misalkannya pengen pakai nih motor di bulan karena kagak ada oksigen. Terus spesifikasi buas dan badannya yang ramping. Ya kita tahu dah karakter mesin 2 tak mah udah itu mah no debat no comment. Ninja RR diibaratkan kayak petasan cabai rawit dah pokoknya mah. Kecil-kecil cabai rawit tapi meledak. Spesifikasinya emang cuman 149 cc, 2 tak atau silinder, powernya hampir 30 HP. 26 HP, 30 HP dah tergantung tune up juga. Tapi standarnya emang relatif tinggi buat kelas motor 150 cc. Jadi buat beat karbu, beat ember, beat berebet, Scoopy yang super kenceng, apalagi super motor surek, suram. Mundur dah kalau misalkannya dah datang nih motor ya, kasih singgah sana, kasih karpet merah. Kagak usah sok-sokan kalau misalkannya lagi speeding pala gatal segala rupa ini tuh kagak usah. Emang motor lu bayang lemah. Ya emang top speed ini motor emang bisa ngacir, pokoknya bisa ada di angka sampai 100 ya 150-an ke atas dah pokoknya. Tergantung mental rider juga, tergantung jalannya. Kalau di Indonesia mah kagak bakal bisa nyentuh top speed semua motor juga, soalnya emang jalannya terlalu bagus. Ditambah lagi emang ini berat bobot motor yang cuma 124 kg. Bayangin lah 30 HP di motor 124 kilo. Mungkin ya motor penerus dari ini motor yang 2,5 yang mono 26 HP tapi bobotnya itu lebih berat dari ini motor patak sebanding dah tuh. Jadi rasanya kalau misalkannya nih naik motor tuh udah dah pokoknya mah jalan tuh udah kagak ada dah pokoknya mah minggir dulu dah pokoknya mah. Meskipun emang kadang kesal juga pengen nabrak kalau misalkannya malu nuangin oli samping jangan kayak motor kehausan.
Dan karena dia 2 tak emang akselerasinya ngacir dari bawah, kagak perlu gas banyak-banyak udah bikin JTX 25R si sok-sokan mau game ini dah. Pokoknya mah tune up dikit dah nih motor. Makanya motor ini emang sering jadi andalan anak-anak drag race, apalagi buat balapan yang emang tidak resmi. Walau kadang endingnya masuk berita ataupun koran karena kejadian sesuatu hal, anjay. Terus ya emang beberapa esensi dari ini motor kayak suaranya, baunya, dan gengsinya. Salah satu daya tarik utama Ninja RR adalah suara knalpot dan baunya yang khas 2 tak dah. Pokoknya mah kalau apalagi kalau misalkannya udah pakai oli samping rasa melon, udah pengen langsung nih minum dah tuh knalpot asapnya. Agak nanggung dah ini mah. Motor ini emang pakai oli samping yang kalau misalkannya kebanyakan bisa bikin pengendara belakang udah kayak di fogging kayak nyamuk. Tapi justru emang yang bikin bangga semakin tebel asapnya, semakin hina, semakin tinggi juga derajatnya sebagai anak racing, anjay. Pokoknya kalau misalkannya lampu merah pakai ini motor, apalagi pakai kopdar segala udah kayak lagi fogging dah pokoknya mah. Apalagi kalau misalkannya udah pakai knalpot racing, meskipun ini motor pakai knalpot racing, kayaknya esensinya agak sepengen nabok user Erek Jamret dah. Gak tahu Erek Jamret kalau misalkannya udah pakai knalpot racing. Pokoknya semua 2 tak aman pakai knalpot racing kecuali Erek Jamret udah. Pokoknya mah mumet pokoknya. Jadi ya buat orang-orang tahun 2000-an yang masih zamannya SMA, pokoknya mah ini motor menjadi idaman dah pokoknya mah. Karena emang pada zaman tersebut regulasi belum seketat sekarang. Tapi ya sayang sekali ya, emang apa yang menjadi keunggulan dari motor harus dibayar dengan biaya yang tidak murah. Ninja RR terkenal juga dengan biaya perawatannya yang ya bisa dibilang kagak murah dah. Karena emang dia 2 tak harus siap keluar beberapa hal yang emang kagak ada di motor-motor yang lainnya. Kayak oli samping gitu, busi yang cepat gosong, terus servis karbu, dan beberapa komponen lainnya yang emang harus update maintenance secara rutin seperti halnya gimana motor 2 tak. Terus kalau misalkannya blok mesin udah aus, harus oversize ya, yang dimana belum juga resiko ngejim itu adalah penyakit dari motor 2 tak. Jadi harus agak bijak dah ya. Kagak bisa lu pakai oli samping dengan botol marjan, dengan Yakult apalagi marjan. Selain emang karena perawatannya yang emang agak riskan, itu pada harga motor ini emang juga emang relatif mahal. Makanya kalau misalkannya siapa by owner nih motor pasti dikira orang kaya. Karena di zamannya ini motor bisa dibilang relatif mahal. Apalagi yang sekarang juga Ninja RR 2014, 2015 bisa tembus 30 sampai 40 jutaan. Kembali lagi tergantung kondisi apalagi baru. Kenapa? Karena ini motor udah jadi barang kolektor. Meskipun emang yang paling mahal itu ada di Ninja SS. Yang R juga kalau misalkannya emang kondisi bagusnya mah tetap bisa menyentuh angka 80 sampai 100 jutaan yang pastinya JTX 25R mojok bae di pojokan. Kalau misalkannya udah aduh harga aman nih si motor fogging. Jadi emang motor 2 tak itu udah bukan rahasia umum, semakin lama semakin eksklusif, semakin mahal, semakin susah didapetin. Jadi yes, Ninja RR mungkin udah pensiun dari pabrik meskipun emang gak dapat pesangon. Tapi ya di hati penggemarnya emang motor ini gak akan pernah mati, or they talk like to stroke never die. Dengan desain masih yang ganteng, ramping, performa mesin yang buas, dengan suara knalpot yang khas, masih bikin jantung deg-degan dah kalau misalkannya pakai nih motor. Jadi buat yang punya nih motor mungkin ya bisa dijaga baik-baik gitu, karena siapa tahu suatu saat nanti nih motor bakal naik value-nya. Pasti sih ini mah.